Dan yang perlu diperhatikan bahwasanya semua kitab-kitab nasab itu la yumkinu an takuna kamilatan. Tidak mungkin ya adanya kitab-kitab itu semuanya sempurna adanya. Fal kamalu lillahi wahdah. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Ya toh? Fa ala sabilil mithal idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin kama wajadtuhu fil masadir fahadha la yamna'u ay yakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhumun nassabuna walakin itsbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Dah? Jelas, jelas. Jelas ya? Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Ya kan? Kalau kita mau berbicara tentang ketidaksinkronan antara kitab Syajarah Mubarakah di dalam menyebutkan putra-putranya Abdullah dengan kitab Al-Majdi, ya toh? Maka sesuai dengan kaedah tadi yang saya sampaikan juga dengan Kiai Ja'far tadi, ya, itu yang didahulukan kitab yang lebih tua. Lalu kalau kamu mengasumsikan kalau begitu kitab Syajarah Mubarakah itu banyak salahnya. Loh, tentu saja namanya manusia itu pasti ada kekurangan, gitu loh. Cuman kekurangan dan kesalahan itu apakah ya merusak kebenaran daripada adanya kitab Syajarah Mubarakah atau tidak? Kan tidak. Tidak merusak, gitu loh. Karena tidak ada nasab yang dirusak di situ. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ya. Kan di sini disebutkan tadi kan, fahadza la yamna'u ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhumun nasabun. Walakin itsbatuhum yahtajuna ila bayyinatin. Nah, ya. Boleh jadi, ya toh, ada nama-nama yang tidak disebutkan sama sekali oleh ulama-ulama ahli nasab. Tetapi untuk mengisbat tambahan nama yang tidak pernah disebutkan oleh ahli nasab tadi itu, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada bayyinah. Nah sekarang, bayyinahnya Abdullah itu sebagai putranya Ahmad bin Isa itu apa? Gitu loh. Depak lah. Saya jawab ya, Gus. Nggih, monggo. Oh, ya. Ya, yang pertama di situ ketika menyebutkan bahwasanya kitab nasab itu tidak memastikan kesempurnaan data, kan seperti itu ya. Poin yang pertama. Ya, betul. Berarti bisa jadi ada nama-nama yang tidak disebutkan dalam kitab nasab, tidak disebutkan, tapi orangnya itu ada secara historis. Ya. Meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab, seperti itu ya. Iya. Cuma untuk mengitsbat nasabnya ini butuh terhadap bayyinah. Iya. Berarti itu kan ya? Iya. Ya. Dari poin itu, maka kita simpulkan, saya simpulkan, bahwasanya kitab nasab yang menginhisor atau tidak menyebutkan nama yang ternyata di kitab-kitab sesudahnya dan di kitab nasab yang lain disebutkan, maka di situ kan bisa dijadikan hujah juga untuk yang ini, Gus. Duduk remak kakek ya. Tidak bisa. Loh, kok bisa tidak bisa? Kok hanya hujahnya diberatkan kepada nasab Abdullah? Yang memberatkan itu siapa? Nah, Bukan itu masalah tadi. memberatkan. Ini begini loh Ibnu Khodi. Sekarang tidak satupun ulama ahli nasab itu yang menyebutkan nama Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa, gitu loh. Kok bisa mengatakan tidak satu pun sampean? Mana ada? Itu Ar-Raudhul Jali, itu Murtadha Az-Zabidi, itu nasab. Ar-Raudhul Jali itu marjaknya kemana? Nah, itu.
ketika diberikan kitab ditanyakan marja. Sekarang ketika dikatakan Syajaratul Mubarakah ini banyak kontradiktif dengan kitab-kitab yang lain, sampean katakan itu biasa manusiawi. Yang mengatakan biasa itu begini loh Ibnu Khodi ya. Ketika Syajarah Mubarakah itu kamu pertentangkan tentang kekurangan nama anak daripada Abdullah dalam kitab sebelumnya yang bernama Al-Majdi, maka kaidahnya itu sudah disebutkan tadi. Idza ikhtalafa nasabani. Sekarang kitab Syajarah Mubarakah dengan Ar-Raudul Jali ini lebih tua mana? Lebih tua Syajaratul Mubarakah. Oke, kalau begitu sesuai dengan kaidah tadi yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan adalah Syajaratul Mubarakah. Ya sudah. Ya sudah itu. Sudah selesai. Kalau itu saya sepakat. Cuma di sini saya mau mengatakan bahwasanya ketika kaidah ini mau dipakai dalam secara kuliah, maka di sini Syajaratul Mubarakah bukan cuma 1 2. Kalau kesalahan itu mungkin 1. Sinyal itu. Sekilas informasi minta waktunya Gus Hasan. Oke, sambil nunggu sinyalnya Ibnu Khodi. Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum semua para Gus. Ada 6. Kemudian di sini juga ada 5. Sebentar Ibnu Khodi. Sinyalmu benarkan dulu. Sinyalmu merah itu. Sinyalmu merah Ibnu Khodi. Oke. Putus-putus. Jangan dinonaktifkan. Siapa yang menonaktifkan itu? Sudah. Ya. Sudah Ya. Di sini Syajaratul Mubarakah itu ketika ini dianggap salah. Kenapa kok dianggap salah? Karena di sini hasruhnya tidak dipakai. Karena bertentangan dengan kitab yang lebih awal. Sekarang kesalahan tersebut bukan cuma 1 2. Akan tetapi di sini banyak bang kesalahan tersebut. Apakah ditolerir? Ya, Ketika kesalahan tersebut. Oke, kesalahan di kitab Syajarah Mubarakah Kitab saja. bertentangan dengan apa? Dengan yang lebih lama apa yang lebih muda? Yang lebih lama. Contohnya di sini ada yang bertentangan dengan Al-Majdi. Makanya Ibnu Kemudian Khodi, data yang kedua, Ibnu Khodi, kalau bertentangan dengan kitab yang lebih tua, maka kaidahnya itu idza ikhtalafa nasabani gitu loh. Tapi oke, saya sudah sepakat itu, Mas. Sudah sepakat saya bahwasanya motor kaki. makanya kalau sengkok sepakat benar benriah, hari beni remah. Saya tidak sepakatnya di sini ketika menjadikan dalil autentik rujukan utama Syajaratul Mubarakah yang ketika saya sepakat dengan pendapat sampean di sini banyak kesalahan-kesalahan di Syajaratul Mubarakah ini. Nah, itu kesalahan paham kamu Ibnu Khodi. Kami tidak menjadikan Syajarah Mubarakah itu sebagai data primer tapi sebagai data sekunder. Data primernya, kalau mau bicara data primernya, tidak ada satupun kitab nasab yang menyebutkan nama Abdullah. Berarti kalau ini tidak dijadikan data primer, Syajaratul Mubarakah ini tidak bisa dijadikan patokan untuk mengmu'arodoh daripada Ubaidillah itu sendiri ya. Loh, karena apa kok dikatakan mu'arodoh tadi? Karena dalam abad keempat, kelima, keenam sampai ke Syajarah Mubarakah itu tidak satu pun yang menyebutkan nama Abdullah gitu loh. Nah, itu masalahnya sampean, Mas. Sampean itu mengatakan seakan-akan berkesimpulan bahwasanya ketika tidak disebutkan itu berarti fiktif, nggak ada. Loh, memang iya dalam konteks ilmu nasab begitu memang Ibnu Khodi. Nah ini nasabnya Ahmad bin Hambal dan banyak nasab-nasab yang lain. Ahmad bin Hambal itu suhru istifadahnya nggak ada pertentangan. Ya katanya tadi nggak ada. Ini kalau sepakat dengan ini berarti tidak ada pertentangan juga. Loh. Karena Syajaratul Mubarakah banyak kesalahan yang tentunya tidak bisa dijadikan rujukan. Bisa jadi hasruh yang ada dalam Syajaratul Mubarakah tentang Ubaidillah itu salah seperti yang ada ini. Gimana sih orang ini muter-muter? Saya ngeding bahin bingung. Bi Ibnul Khodi apa boleh Gus Hasan ya? Muter-muter ya gangsing. Yang di bawah dijawab itu. Kamu. Mios dulu. Yang itu saya mau kasih informasi dulu. Tadi Gus sudah dijelaskan kalau nasabnya Ahmad bin Hambal tidak ada mu'arif, tidak ada yang menentang. Itu nasabnya Ahmad bin Hambal.
Terus Ahmadnya nasabnya Ubaidillah ini kan ada Mu'arif. As-Sajaratul Mubarakah itu yang menentang. Muter-muter mas saya dari tadi juga muter-muter. Oke. Pikir kepala. Berarti di sini Sampai saya keluar Musailamah Al-Kadzab. saya katakan seperti ini kan ya. Karena ada mu'arid. Mu'aridnya siapa? Mu'aridnya Syajaratul Mubarakah. Sekarang katanya Syajaratul Mubarakah tidak dijadikan dalil. Bukan Dalil hanya begini. Syajarah Mubarakah Ibnu Khodi, tapi dari kitab Ya, apa ini? awal sampai akhir ya loh, itu tidak ada yang menyebutkan nama Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Berarti kecuali alasannya bukan tidak ada yang menentang ya, tidak ada yang menyebutkan seperti itu ya. tidak menyebutkan, itu artinya pertentangan. Oh Ibnu iya. Khodi. Sekarang nasabnya Ahmad bin Hambal juga pertentangan karena tidak ada yang menyebutkan. Nah, itu. Aduh. Kita paham dia Gimana begini. ini? Saya nggak paham ini saja. Reporter akan menyampaikan berita khusus. Monggo, kengerelan. Ini